katanya dulu mah di Curug itu ya paling angker lah dulu mah, kan dulu di situ ada tempat petapaan, sesaji lah istilahnya dulu. Kebanyakan sih orang di sini jadi petilasan. Bahkan di bawah juga dulunya ada tempat buat semedi. Sebentar. Jadi sosok kakek-kakek itu adalah sosok yang suka, maaf tapi bisa dibilang diminta-minta. Ya, jadi Salah satunya adalah kakek itu. Kakek Tapi itu. sebenarnya ada makhluk lain juga yang kebetulan mereka berkumpul di sini dan makan bareng-bareng di sini. ya. Jadi emang makhluk yang sini itu betul kata Gudi, banyak yang seneng dengan sesaji yang dikasih di sini. Terus ini kan sesaji yang kita temukan itu adalah telur dan kopi. Ya, Apakah memang Dan harus ada- telur dan kopi? enggak juga sih Pas ya. Dia macam-macam, ada yang ada bunyi. Ya. Macam-macam, tergantung ke hajatnya apa, keinginannya apa. Dan tergantung makhluk mana yang dianggap mengabulkan hajatnya. Ya, kayak gitu. Setiap makhluk itu punya kesukaan yang berbeda-beda, Betul. punya syarat yang berbeda-beda. Jadi si kakek-kakek tua itu bisa dibilang salah satu penjaga juga di tempat ini nih. Ya. Di air ini ya. Ya, dia hanya menjaga aja. Nah, dia juga ngomong sih sama saya. Dia bilang mau aja saya bohongi ya dia gitu. Jadi di sini itu kebanyakan goibnya itu adalah membohongi manusia. Seakan-akan dia itu dikabulkan hajatnya, tapi itu enggak. Padahal enggak Ya. ya. Wangi. Iya tuh, ada sosok wanita. Hah? Kayak ngajak kamu. Sosok wanita. Ayo pasti. Kamu panggil saya. Ada apa? Katanya, selamat datang pangeran. Kamu siapa? Kenapa tiba-tiba panggil saya? Undangan. Kita diundang. Iya. Jadi Bukan ke tempat yang berbahaya. Budi melihat sosok wanita dengan sangat-sangat cantik dan saat ini masih komunikasi Pas ya. Mencoba untuk Bukan. komunikasi. Dia itu kalau yang saya lihat kayak mengundang kita untuk ke tempatnya dia. Untuk turun ke, Ya. ke curugnya ya. Iya. Kan Anda. Kak Rudi hati-hati. Tinggal di mana? Di sana. Saya diundang untuk Oke, apa? teman-teman, sekarang Kak Rudi sedang berkomunikasi dengan sosok wanita yang tadi Kananda sempat deskripsikan. Dan katanya sosok itu mengundang kami untuk turun ke bawah. Aku nggak tahu tujuannya apa dan masih belum memberitahu tujuan dari sosok wanita itu mengundang kami untuk turun itu apa. Oh, Tapi dari sosoknya sendiri Kananda ini tuh sosok yang negatif atau positif? Sejauh ini dia positif Pas ya. Kalau yang saya lihat ya, dia ngasih senyuman ke kita. Bahkan pada saat komunikasi sama Gudi, itu dia selalu ngasih senyuman. oh, dia menjabat tangan saya. Iya. Aduh, Hati-hati. Hati-hati Kak Rudi. kemana? Pelan-pelan Kak Rudi. Gudi sedang dituntun sama wanita yang saya bilang cantik itu Pas ya. Dia menggunakan mahkota dengan pakaian kebaya. Ya. Jalannya Dia kayak terlalu menuntut berbahaya untuk wanita manusia. itu sebelah sini Pas ya, kayak Memegang tangan Kak ya, Rudi. jalannya sangat-sangat apa ya, kalau Anggun. anggun. Hati-hati. Oh, Hati-hati. Tapi Kananda, Ya, apakah sosok ini ada kaitannya dengan tragedi yang ada di tempat ini? kalau yang saya lihat untuk hawanya dia sih tidak ada hubungannya Pas ya. Tidak ada hubungannya. Iya. Tapi emang dia kayak menempati suatu titik di mana lokasi itu ada di bawah sana Pas ya.
Banyaknya penunggu di lokasi curug ini tak mengecohkan ekspertis dalam menemukan misteri di balik tragedi yang sempat terjadi di sini. Melalui tuntunan sesosok perempuan cantik yang mengundang mereka masuk lebih dalam, Fasya dan Ananda dan Rudi menyusuri jalan setapak lebih dalam. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Hah? Apa itu? Hah? Awas, ada su. Kananda. Kananda, hati-hati Kananda. Licin. Aduh. Kemana? Si perempuan itu hilang. Balik sana. Apa kamu ikutin aku? Balik. Ya, teman-teman, sepertinya Kananda berkomunikasi dengan sosok yang beda yang tadi menuntun kami. Balik ke tempat. Bukan. Balik. Ini yang tadi di atas. Balik. Yang tadi di atas yang mana, Kak Rudi? Si hitam besar. Oh, yang pertama kali kita temui. Tiba-tiba dia datang ke sini. Ngikutin kita dan seperti mau menyerang. Balik. Kita belum sampai tempat sosok wanita itu, tiba-tiba si sosok hitam besar yang kami temui di awal itu datang ke kami dan mencoba menghalangi kami untuk ke bawah. Aku di situ kaget banget sih karena awalnya tuh Kananda bilang kalau sosok ini tuh sama sekali tidak mengganggu gitu, karena aku kaget. Jadi pada saatnya pada saat itu Kak Rudi sedang dituntun ya. sama wanita itu tiba-tiba ada sosok laki-laki tinggi yang dengan tegak dan bulunya hitam pekat itu datang ke sini kayak menghalangi kita untuk ke tempat wanita ini. Nah, pas saya coba untuk komunikasi, ternyata dia makhluk yang di atas itu pas yang di awal kita temui itu. Dia bilang, saya tidak suka kamu ke tempat wanita itu. Hah? Tidak suka? Iya. Kenapa Kananda? Dia bilang, saya aja ingin ke sana tidak bisa. Tapi kamu malah diajak sama wanita itu untuk ke tempatnya dia. Oh. Jadi sosok ini, sosok yang kita bilang sosok yang di awal itu, dia ingin ke tempat wanita itu. Si sosok wanita itu ya? Ke tempat yang dimana wanita itu mendiami tempat itu. Nah, dia kayak, kok kamu bisa sedangkan saya kok nggak bisa, makanya dia kayak menghalangi gitu tuh. Sekitar jam 12 malam ke situ turun. Yang tadi di saung tuh ada orang tinggi. Sekarang masalahnya si perempuan tadi hilang. Iya. Gara-gara dia kaget ada si hitam besar itu lewat. Tuh. Kananda, Ya. Kak Rudi, berarti si sosok hitam itu ada turut campurnya dengan tragedi yang terjadi di tempat ini? Kembali lagi tidak ada Fasya. Tidak ada. Jadi sosok hitam ini adalah sosok yang awal menjaga tempat itu dan kenapa dia menghalangi kita? Dia tidak mau kita itu ke tempat yang Si dimana wanita itu wanita-wanita itu berada ya? menempatinya. Nah, dia ngomong sama kita pada saat di awal saya untuk komunikasi untuk dia minta balik ke sana, dia bilang, saya aja ingin ke sana nggak bisa, kenapa kamu dituntun ke sana? Kayak gitu Fasya.